Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera. Ketemu lagi dengan kita ya di sesi siang-siang gini. Ngantuk pastinya, saya juga seperti itu. Tapi ya kita coba buka. Tadi udah olahraga, saya rasa mulai seger ya. Ya. Pada sesi ini kita akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan pengendalian sebenarnya. Jadi bahasa pemberantasan serangga pengganggu. Inilah program pada tahun 2000 ya. Kalau sekarang kata yang dipergunakan adalah pengendalian dan binatang pembawa penyakit seperti itu. Jadi ini dua hal yang ada perubahan Bisa dengan berjalannya waktu. Bisa diperbaiki. Nantinya sih akan berganti modul Bu Ria. Kalau Oh, nanti iya. permenpannya sudah keluar, mau nggak mau harus menyesuaikan dengan permenpan yang baru seperti itu. Ya, terima kasih. Dan di sini nanti mungkin akan lebih banyak ke pengendalian malarianya, terutama IRS ya. Karena kalau fogging apa mungkin nanti akan diskusi yang lebih kita perbanyak seperti itu. Jadi izinkan saya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk sedikit memberikan paparan tentang pengendalian vektor dan serangga pembawa penyakit atau serangga pengganggu atau binatang pembawa penyakit seperti itu. Tidak bergerak, saudara-saudara. Sebentar, sepertinya ada gangguan teknis. Saya ulangi. Ya. Dari kegiatan ini, dari hari ini, diharapkan para peserta itu nanti mampu melaksanakan pengendalian vektor dan serangga pengganggu. Kalau tadi mungkin Sugiarto sudah menyampaikan pengendalian vektor dan serangga pengganggu di sini dan tikus, sementara yang di sini nanti kita akan lebih fokus kepada nyamuknya. Jadi itu tujuan umumnya, sedangkan tujuan khususnya petugas melakukan uji coba spesifik insektisida, mengatur ini sesuai dengan modul. Ya, ini sesuai dengan modul tujuan khususnya. Kalau kita berbicara ke Japung, berarti kita berbicara ke buku kuning atau buku Japung entomologi. Kegiatan-kegiatan pemberantasan atau pengendalian vektor dan serangga pengganggu itu, ini ada 7 item ini. Jadi untuk terampil itu ada melatih petugas lapangan yang menggunakan peralatan sederhana, melatih petugas lapangan yang menggunakan peralatan canggih, melakukan uji coba subvensi insektisida dari stok kabupaten kota, melakukan uji subvensi insektisida dari stok provinsi, mengatur, mengkoordinir pemberantasan pengendalian dengan alat sederhana, dengan alat canggih, mengawasi pemberantasan dan pengendalian vektor dengan alat sederhana. Jadi ini ada 7 item pada butir-butir kegiatan pada Japung terampil dan angka kreditnya seperti ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa tadi waktu sesi pertama, sesi pagi, itu angka kreditnya cukup besar ya. Angka kreditnya cukup besar, tadi 0,4 gitu. Kalau ini ada yang 0,012, ada 0,015 ya. Ini jadi kegiatan yang pertama tadi itu agak lebih besar, memang sedikit agak lebih rumit, tetapi pasti bisa saya. Ini mungkin secara butir-butirnya. Mungkin yang perlu kita lihat dulu bahwa berbicara pengendalian, apa sih pengendalian itu? Seperti itu. Jadi pengendalian vektor sendiri itu adalah untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan atau mengganggu kesehatan. Ini definisi ini saya ambil dari Permenkes 50 tahun 2017. Jadi upaya pengendalian itu selain mengurangi juga bisa melenyapkan. Jadi melenyapkan di sini maksudnya membasmi atau memberantas habis seperti itu. Berbicara tentang pengendalian berarti berbicara tentang alat dan bahan. Jadi bahan-bahan yang biasa di dalam pengendalian itu
Itu untuk bahan kimia, jadi pengendalian itu nanti ada beberapa item. Untuk secara kimia, insektisida yang biasa digunakan itu adalah, inilah riwayat penggunaan insektisida di dunia. Jadi pada tahun 1940-45 itu DDT, ada Malathion itu dari tahun 51, mungkin kita belum lahir, Malathion itu sudah dipergunakan seperti itu. Dan ini nantinya bisa dibaca bagaimana proses-proses munculnya insektisida tersebut. Ya, bukan munculnya, tetapi penggunaan insektisida tersebut di dunia. Berbicara pengendalian juga, berarti kita harus melihat dulu siklus hidupnya. Mungkin kemarin sudah belajar tentang penyelidikan dan pengamatan ya. Jadi berbicara siklus, berarti berbicara pada fase mana kita kendalikan. Jadi apakah pada fase nyamuk dewasa, apakah pada fase telurnya atau fase larvanya. Yang pasti pada fase pupanya bisa dilakukan pengendalian, tetapi hanya dengan PSN saja. Tidak dengan kimia. Biologi juga bisa, ikan juga masih memakan pupa. Jadi pada fase pupa ini larvasida tidak berfungsi, yang berfungsi itu adalah secara kimia, secara fisik maupun secara biologi. Jadi dari siklus ini kita bisa melihat yang di mana target kita. Apakah semuanya? Kalau semuanya itu akan lebih bagus. Kalau kita semuanya targetnya merupakan misalkan nyamuk, telur, dan larva, atau nyamuk dan larva saja itu sudah sangat membantu menekan populasi nyamuk ini di lingkungan seperti itu. Jadi sebaiknya memang dilakukan 2 atau lebih. Jadi metode pengendalian vektor terpadu itu adalah pengendalian dengan 2 metode atau lebih seperti itu. Jadi di dalam melakukan pengendalian tersebut, supaya hasilnya lebih maksimal, maka lakukanlah pengendalian pada 2 fase dalam waktu bersamaan. Itu akan kelihatan langsung efeknya. Sementara metode pengendalian itu sendiri ada dibagi menjadi 4 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa ada secara kimia dengan menggunakan insektisida atau larvasida. Secara fisik ini banyak hal yang bisa secara fisik. Di secara fisik ini ada modifikasi dan manipulasi lingkungan di dalamnya. Secara biologi mungkin tanaman atau ikan atau bakteri ya, secara terpadu. Ini ada 4. Ya, jadi ini adalah 3 metodenya, 4 metodenya, 1 dari 4 tersebut merupakan keterpaduan di antara semuanya. Berbicara konsep pengendalian vektor itu sendiri, berarti berbicara seperti tadi konsep yang saya sampaikan tadi, kimia, fisik, dan biologi, dan terpadu seperti itu. Jadi kimia ya, seperti penggunaan insektisida. Secara biologi untuk fase dewasa mungkin ya belum ada sih ya, jadi beternak cicak gitu atau beternak kodok gitu. Jadi itu mungkin secara alami bisa dikendalikan. Pengelolaan dan manipulasi lingkungan ini merupakan salah satu bentuk pengendalian vektor pada fase dewasa. Jadi manipulasi lingkungan itu menjauhkan kandang dari pemukiman, atau membuat batas, jadi antara habitat dengan perumahan itu diberi kandang sebagai bariernya seperti itu. Untuk yang fase pradewasanya itu secara kimia seperti larvasida, temepos yang seperti yang saya sampaikan pagi tadi. Kalau secara biologi ini bacillus, jadi BTI itu merupakan salah satu pengendalian secara biologi. Ada parasit, ada predator. Predator itu tadi ikan ya, ikan pemakan jentik yang bisa dipergunakan untuk itu. Pengelolaan dan manipulasi lingkungan, pembersihan lumut, penimbunan, mengalirkan air itu merupakan salah satu bentuk pengelolaan atau manipulasi lingkungan. Secara alami, jadi hujan banjir itu kadang mempengaruhi keberadaan habitat pada fase pradewasa. Saya akan mencoba memecah secara 2 garis besar saja, yaitu pengendalian vektor malaria dan pengendalian vektor demam berdarah nantinya. Karena
ini saja belum selesai-selesai. Jadi kita ngurusin spesies lainnya atau vektor lainnya seperti Mansonia atau Barbirostis seperti itu, kulek. Barbirostis itu Anopheles ya. Mansonia, kulek sama Armigeres maksudnya. Nah, Armigeres itu hampir belum terpegang sama sekali secara nasional ya di dalam pengendaliannya, karena pengendalian untuk vektor malaria dengan demam berdarah ini sendiri sampai sekarang tidak kelar-kelar. Berbicara pengendalian vektor seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa pengendalian vektor malaria secara fisik itu adalah seperti ini. Jadi mengubah salinitas dan atau derajat keasaman pH, ini hubungannya dengan lagun, karena beberapa spesies vektor malaria itu sangat erat hubungannya dengan kadar salinitasnya. Penggunaan raket elektrik, penggunaan kawat kasa, memakai baju yang tertutup, perangkap serangga. Jadi ini merupakan salah satu metode di dalam pengendalian vektor malaria, yang dimana di antara item-item ini merupakan itu dianggap fisik. Secara lingkungan nanti terpisah sendiri, karena begitu ngomong tentang manipulasi atau perubahan lingkungan yang dilakukan itu perlu penanganan tersendiri. Berbeda dengan kalau demam berdarah cukup dengan PSN aja, itu termasuk dalam manipulasi lingkungan seperti itu. Selanjutnya pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi itu adalah pengaturan letak kandang dengan ternak, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi menjauhkan dari pemukiman atau mendekatkan kandang dengan habitat yang sulit untuk dikendalikan seperti itu. Jadi predator, jadi ikan, capung, jentik. Jentik sendiri itu ada jadi predator, mungkin kemarin sudah disampaikan toksor, itu merupakan salah satu predator. Tanaman pengusir nyamuk dan bakteri. Ini merupakan secara biologi. Bakteri sini juga BTA untuk malaria sudah ada ya. Metode pengendalian secara biologi ini berjalan efektif ya. Akan berjalan efektif apabila memperhatikan tipe habitat. Jadi penggunaan metode biologi ini erat hubungannya dengan tipe habitatnya seperti apa. Jadi misalkan kalau dia hanya temporer, tidak akan baik, tidak akan tepat kalau kita gunakan higienisasi seperti itu. Dilakukan secara berkesinambungan, jadi harus dilakukan surveilannya. Jadi melakukan pengamatan secara terus-menerus seperti itu. Memperhatikan rasio atau perbandingan antara luas area dengan agen biologi yang akan digunakan. Jadi jangan hanya melempar satu ikan atau memberi satu tetes BTI untuk luas 100 kali 100 meter rawa atau paret dengan luas yang begitu luas, terus kita hanya memberi satu atau setetes BTI atau satu ekor ikan, itu tidak efektif. Begitu berbicara pengendalian malaria, karena pengendalian vektor malaria ini adalah berbicara tentang lingkungan Jakarta. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa Hari Kesehatan tanggal 12 November kemarin, itu merupakan hari di mana Pak Soekarno-Hatta terkena penyakit malaria. Jadi cikal bakalnya muncul tanggal 12 November itu menjadi Hari Kesehatan Nasional, di mana pada tanggal tersebut itu Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, terjangkit malaria. Jadi dengan di sini bisa saya sampaikan bahwa di Jakarta ini dulunya merupakan daerah endemis malaria. Tapi dengan pengelolaan lingkungan, dengan perubahan lingkungan yang terjadi sehingga penyakit tersebut tidak ada lagi di Jakarta, penularannya setempat, indigenous. Tetapi kalau impor itu banyak pastinya, karena Jakarta tempat datang masuknya, keluar masuknya orang dari luar daerah seperti itu. Jadi pengelolaan lingkungan ini merupakan hal yang penting di dalam pengendalian vektor malaria itu sendiri. Pengelolaan lingkungan ini terdiri dari manipulasi dan monopoli. Jadi kegiatan-kegiatan di dalam pengelolaan lingkungan ini untuk pengendalian malaria biasanya dilakukan dengan dua metode ini. Manipulasi lingkungan itu adalah menghilangkan lumut.
membuat mina padi. Jadi pada sawah-sawah yang berpotensi menjadi habitat nyamuk Anopheles itu diberi ikan seperti itu. Atau pengurasan. Pengurasan ini merupakan salah satu juga bentuk manipulasi lingkungan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam manipulasi lingkungan yaitu melakukan kajian lingkungan dalam rangka pemetaan habitat. Jadi kita harus mengkaji dulu. Jangan nantinya kita mau memanipulasi tetapi sumber daya atau anggaran atau dana yang tersedia itu tidak cukup setelah dilaksanakan. Maka perlu dilakukan kajian terhadap lingkungan yang akan kita lakukan intervensi tersebut. Persiapan dan kesiapan alat dan bahan, pengukuran kepadatan vektornya. Jadi kita ukur dulu, dan setelah kita amatin berapa bulan ternyata memang ini menjadi habitat tetapnya, habitat alaminya seperti itu, sehingga kita bisa melakukan langkah manipulasi lingkungan ini. Pemeliharaan keberlangsungan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan pengelolaan lingkungan secara merata. Jadi pengelolaannya sebaiknya dilakukan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan modifikasi lingkungan itu adalah penimbunan dan aliran air. Jadi penimbunan di sini tadinya memang sulit. Jadi sulit untuk dilakukan intervensi dengan larvasida atau ikanisasi. Berarti perlu ada kegiatan penimbunan. Beberapa daerah telah melakukan ini. Jadi rawa yang tadinya sekitar 2 sampai 4 hektar itu ditimbun dan dijadikan tempat olahraga. Jadi habitatnya hilang, habitat yang tadinya tempat jentik bisa dipergunakan untuk keperluan secara umum. Di aliran air. Jadi biasanya kalau air tidak bergenang itu merupakan potensi besar untuk menjadi tempat habitatnya jentik, tetapi begitu kita alirkan secara otomatis biasanya dia akan tidak ada jentiknya. Di luar dari apabila ada di sisi kiri kanan pada aliran sungai atau paret tersebut ada genangan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam modifikasi lingkungan itu, pertama kita harus melakukan kajian sama seperti tadi. Persiapan dan kesiapan alatnya juga, pengukuran kepadatan vektor ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sebelum kita melakukan pengendalian tersebut, kesiapan daripada alat dan bahan, terus kita sudah mengetahui medan habitatnya seperti itu. Jadi kita nantinya di dalam melakukan pengendaliannya dapat secara tuntas dan secara otomatis keberadaan vektornya akan hilang. Kalau pengendalian secara kimia ini ada beberapa hal ya. Jadi selain dengan IRS juga seperti yang saya sampaikan tadi juga ada kelambunisasi, larvasidasi, ya, ada insektisida rumah tangga. Jadi salah satu intervensi pengendalian vektor ini untuk demam berdarah dan untuk vektor pada secara umumnya ada insektisida rumah tangga yang ikut berperan insektisida dan ada penyemprotan dinding di dalam rumah seperti itu. Untuk penyemprotan dinding di dalam rumah, untuk di beberapa negara sudah mulai melakukan penyemprotan di dinding di luar rumah. Tetapi di Indonesia sampai sekarang saya belum ada informasi tentang kegiatan melakukan penyemprotan dinding luar rumah. Insektisida rumah tangga dan repelen. Insektisida rumah tangga itu merupakan produk nyamuk yang banyak dipakai masyarakat. Atau fungsinya itu adalah mengusir atau menghindar dari gigitan nyamuk seperti anti nyamuk bakar ya, atau nyamuk semprot atau aerosol. Sedangkan repelen itu adalah mempunyai kemampuan untuk menolak serangga antara nyamuk dengan manusia sehingga manusia terhindar dari penularan penyakit akibat gigitan. Ini merupakan bahan-bahan kimia yang biasa dipergunakan oleh masyarakat secara langsung, jadi bukan dari program. Sedangkan untuk larvasida, tujuan dan sasarannya itu harus jelas seperti itu. Jadi tujuan kita melakukan larvasidasi untuk vektor malaria ini adalah menurunkan populasi larvanya. Jadi menurunkan populasi larva itu merupakan target.
Sedangkan sarangnya adalah tempat habitat yang larva seperti lagun, sawah, rawa, kolam, dan lain-lain pada daerah endemisnya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi intervensi untuk daerah yang ada habitat larva nyamuk Anopheles ini baik yang sudah terdapat sertifikat maupun yang belum, ini harus dikendalikan. Ya, salah satu bentuk pengendaliannya itu adalah larvasidasi tadi. Larvasida vektor malaria, ada Bacillus thuringiensis var Israel atau BTA tadi. Mekanisme infeksi BTA adalah setelah larva menelan kristal endotoksit, maka kristal tersebut akan mengikatkan diri pada reseptor yang dinding usus larva nyamuk. Kristal endotoksit akan larut dalam cairan usus yang bersifat alkalin atau basa, sehingga mengakibatkan sel epitel usus rusak dan larva berhenti lalu mati. Jadi dia tidak membunuh langsung, tetapi dia merusak organ bagian tubuhnya dulu dari si larva tersebut, sehingga selera untuk mengkonsumsi makannya tidak ada. Begitu selera konsumsi makannya tidak ada, maka akan larva akan mati dengan sendirinya. Sedangkan insect growth regulator atau IGR, zat pengatur tumbuh serangga yang merupakan kelompok senyawa-senyawa antara lain metaperen dan piripoxin pen yang dapat mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan larva secara normal, yaitu terjadi perpanjangan stadium larva gagal menjadi pupa dan atau menjadi nyamuk dewasa. Jadi bahan aktif ini dia mengganggu pada setiap fasenya. Jadi begitu insar 1 berpindah menjadi insar 2, itu ada proses perubahan baik secara fisik. Jadi kalau kita melihat ya wadah-wadah yang ada jentiknya, itu kadang ada seperti jentik mati. Padahal itu sebenarnya bukan jentik mati, tapi itu adalah selongsongan. Jadi jentiknya ganti kulit. Setiap pada berubah instar, itu jentik akan berganti kulit. Pada fase itu IGR ini merupakan salah satu hal yang menghambat, ataupun dia akan tidak begitu, jadi dia akan jadi jentik saja, tidak jadi pupa, ataupun nantinya setelah jadi pupa dia akan jadi nyamuk tetapi cacat. Jadi targetnya itu adalah tidak langsung mematikan juga, tetapi bisa berlanjut secara terus-menerus kehidupan sampai nyamuk dewasa. Dari jentik menjadi nyamuk dewasa, tapi pada fase dewasanya nyamuknya akan cacat seperti itu. Yang kimia lagi selanjutnya yaitu kelambu berinsektisida. Tujuan dari penggunaan kelambu berinsektisida ini adalah mencegah terjadinya kontak langsung antara manusia dengan nyamuk dan membunuh nyamuk sehingga pada kelambu dalam rangka pencegahan terjadinya penularan malaria. Jadi targetnya adalah membatasi kontak antara nyamuk dengan manusia. Tetapi kalau seandainya kebiasaan nyamuknya tidak keluarnya itu bukan di atas jam 10 malam, tetapi jam 6 sampai jam 8 malam, ini penggunaan kelambu jadinya tidak efektif. Jadi di dalam intervensi ini juga yang penting harus dilakukan itu adalah kegiatan penyelidikan atau pengamatan materi sebelumnya yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi surveilannya tetap harus dijalankan seperti itu. Ini kriteria kalau kegiatan pembagian kelambu secara program, ini dibagi menjadi 2, ada massal dan ada rutin. Biasanya massal itu untuk daerah endemis tinggi, jadi apinya di atas 5 per 1000 penduduk, terjadi peningkatan kasus atau KLB cukup lebih dari 90%. Jadi cakupannya itu 90%, jadi kalau rumahnya ada 100, berarti 90 minimal harus mendapatkan kelambu tersebut. Sedangkan untuk rutin, itu desa dengan api lebih dari itu sebenarnya ini kurang kalau nggak salah. Dan ada selain untuk 1 sampai itu juga lebih dari 5. Jadi ini untuk masyarakat-masyarakat yang di mana pembagian kelambu massalnya sudah dilakukan 3-4 tahun lalu atau 2 tahun lalu dilakukan, berarti untuk ibu hamil dan balita diberikan kelambu rutin untuk
menghindari ya berat. Ini bahan aktifnya seperti yang tadi kita sampaikan, ada deltametrin, permetrin, dan alpha-permetrin. Ini kok bahan aktif baru, di mana BPPRP Salatiga lagi menguji bahan aktif ini di salah satu kabupaten, tepatnya di Kabupaten Depok di Papua. Setelah kelambu, kegiatan pengendalian secara kimia untuk vektor malaria tadi ini bahan aktifnya dan dosisnya. Jadi setiap satu spreken itu ini dosis yang jadi campuran air itu adalah untuk Benokap itu 53 gram saja, lambda 53 gram, deltametrin 85, etopexros itu 104 dan selanjutnya seperti itu. Per sekali semprot. Per sekali semprot di sini adalah per satu tabung silinder spreken. Nanti kita lihat ininya. Moga-moga ada fotonya. Di dalam melakukan kegiatan ini, tahap-tahapan yang harus kita lakukan itu adalah memetakan dulu rumah-rumah mana yang harus kita semprot. Persiapan di sini nih persiapan alat. Berarti dari jumlah rumah dan perkiraan luas rata-rata setiap rumah, dinding rumah, itu perlu dipersiapkan berapa jumlah bahan yang diperlukan, berapa anggaran yang diperlukan, berapa SDM yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut selama 1 minggu misalkan. Itu harus dipersiapkan, terus pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi. Evaluasi ini ada 2 macam, evaluasi dilakukan dengan uji, efektivitas seperti yang pagi tadi, dan evaluasi seberapa terganggunya masyarakat terhadap penyemprotan ini, karena nantinya takutnya ada aroma lain pada rumah saat setelah dilakukan penyemprotan. Pemetaan di sini melakukan analisis lokasi berdasarkan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus dilakukan dulu persiapannya ini, alat dan bahan, SDM ya. Terus ini saat pelaksanaan. Insektisida dicampur ke dalam member, kemudian jadi insektisida yang seperti tadi Bendokap kita dicampur, masukkan ke dalam air sampai dengan 8,5 liter. Karena tabung ini kapasitas dalam air atau berbentuk tablet dan granul dapat berlangsung dimasukkan ke dalam spreken yang sudah diisi air. Jenis insektisida siap dipakai seperti ini mengurangi risiko bahaya saat penanganan pencampuran dibanding daripada air pisah. Ketan itu lebih efektif karena persetnya sudah satu ukuran dengan volume air dan dosis untuk 1 kali penyemprotan. Setelah insektisida masuk, air yang langsung dimasukkan atau pencampuran ember, kemudian ditambahkan air sampai 8,5. Ya. Ini cara menutupnya. Jadi di dalam pelaksanaan ini cara menutup ini penting karena nanti hubungannya dengan tekanan udara yang ada di dalam. Ya. Jadi kalau salah keluar dari (6,23 liter, 30. Jadi karena tadi sudah kita semprotkan, secara otomatis saat tekanannya hanya 30 PSI, kita harus melakukan pemompaan sebanyak 25 kali, dan setelah itu lakukan penyemprotan lagi selama 3 menit. Jadi pada spreken tersebut nanti hanya berisi 4 liter air saja. Tekanannya tinggal 30 PSI aja. Habis itu dipompa lagi, setelah itu semprot sampai habis. Jadi ini tekniknya. Jadi bukan sekali pompa
Itu selesai. Jadi semprotkan lagi, lakukan pemompaan lagi dan semprotkan sampai habis. Ini adalah pengecekan alat. Jadi alat-alat yang harus kita cek pada ini adalah meyakinkan bahwa nozzle dan pada tutup tadi itu tidak keluar udara dari tutup, dan memastikan nozzle itu berfungsi dengan baik dengan keluaran cairan yang menyebar seperti itu. Kalau seandainya cairannya ternyata cairannya tidak maksimal keluar, kita bisa buka pada ujung tiup dan tidak untuk dikorek. Yang harus dilakukan nantinya yaitu adalah merendam dan menyikat dengan sikit. Karena kalau tekanannya tidak sesuai atau semprotnya tidak sama, pemerataan insektisida pada dinding. Jadi biasanya untuk mengatur jarak ini garis bantu supaya jadi rata-rata itu 40 meter jaraknya. Jadi efektivitas atau hasil penyemprotan kita. Waktu ideal untuk melakukan penyemprotan bidang luas 1 meter adalah selama 22,2 detik. Jadi setiap 1 meter persegi itu luasnya itu membutuhkan waktu 2,2 detik saja. Jadi jadi dalam waktu detik-detik itu tangan dan kaki bergerak bersama. Seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa cara penyemprotannya seperti ini, kaki itu bergerak, ini harus dipraktekkan karena kalau di foto seperti ini, jadi nanti jarak antara ini ujung nozzle ke dinding ini dan ujung nozzle pada dinding ke bawah sini, ini tetap seperti ini, 46 cm. Jadi di sini juga kalau kita buat ininya akan 46 cm. Untuk membuat standar tidak gampang di dalam pengukuran ini, biasa kita kasih kayu, pada ujung ini kita kasih melewatkan kayu atau lidi sebagai patokan ukuran jarak ini. Jadi dibantu dengan alat lain, ditempelkan pada ujungnya sejauh atau sejarak 4,6 cm, 46 cm. Kriteria penyemprotan, ya. Cakupan bangunan yang disemprot itu harus lebih dari 90% dari jumlah dinding yang ada di dalam rumah tersebut. Cakupan permukaan yang disemprot, dinding pintu, jendela, almari, dan lain-lain. Bila tinggi dinding itu kurang dari 3 meter, seluruhnya harus disemprot. Dinding itu lebih dari 3 cm, maka yang disemprot setinggi 3 meter saja. Karena nyamuk tidak akan terbang atau hinggap pada ketinggian lebih dari tersebut. Pintu dan jendela yang membuka ke dalam, permukaan harus disemprot. Pintu dan jendela yang membuka keluar, bagian dalam saja. Di kampung kita kadang ada yang bukanya ke dalam, ada buka keluar. Begitu buka keluar, berarti harus kita semprot yang bagian dalamnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama penyemprotan. Semprot permukaan dinding searah jarum jam, mulai dari pintu masuk. Awal penyemprotan itu pintu masuk. Tutup pintu boleh dibersihkan seperti dikubur, karena apabila kita bersihkan, hal yang kita lakukan tersebut sudah terkontaminasi insektisida. Informasikan kepada pemilik permukaan sampai 6 bulan tidak boleh ditimpa kapur atau cat. Jadi jangan nantinya baru 2 hari kita semprot, habis itu besoknya ya pemilik rumah
melakukan pengecatan atau pengampuran dindingnya. Itu menyebabkan tidak berfungsi lagi insektisida pada dinding tersebut. Perabot dalam rumah seperti meja, kursi, dan tempat tidur, bagian bawahnya harus disemprot. Hisurnya itu ada kolongnya, itu sebaiknya disemprot. Rumah panggung yang tinggi dari permukaan tanah lebih dari 1 meter, permukaan bawahnya perlu disemprot. Jadi kalau kita di kampung sebagian ada rumah kolong ya, rumah kolong atau rumah yang di bawahnya itu masih kosong, cukup banyak di Indonesia, daerah-daerah yang ada bagian bawah dasar kolong tersebut itu disemprot. Permukaan kaca tidak perlu disemprot. Nah, jadi kalau rumahnya berdinding kaca tidak perlu disemprot. Ini skala penyemprotan, jadi tinggi 3 meter, 20 cm. Jadi setiap ini pada saat penyemprotan itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita lihat dari 70 cm ini, dari 9 biji yang ada, itu jarak yang bisa kita semprotkan itu nanti adalah 6,35 meter. Sementara tingginya 3 meter, total penyemprotan kita itu adalah 19 meter persegi. Waktu penyemprotan itu adalah 1 menit. Jadi per setiap kolongnya itu adalah 0,7 detik. Hal-hal yang perlu diperhatikan kaitan dengan peralatan. Insektisida yang tersisa pada spray can dan air bekas cucian, peralatan tidak boleh dibuang ke saluran, karena ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Peralatan dicuci dengan sabun cuci dengan bersih. Sisa bungkus insektisida tidak boleh dibuang ke tempat sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Sampah bisa dibakar, jadi kemasan-kemasan yang tadinya sasetan itu dapat dibakar. Sebelum disimpan, dikeringkan terlebih dahulu. Pada saat penyimpanan digantung dengan posisi balik. Jadi yakinkan setelah kita bersihkan, yakinkan kering dulu baru lakukan penyimpanan. Pada saat menyimpan alat itu juga tidak berdiri utuh tetapi terbalik. Jadi, kepala ke bawah, bagian bawahnya ke atas. Ini pomnya. Ya, ini pom pengisian penyemprotan di mana ada nama kepala keluarganya, terus jenis rumahnya seperti apa, apakah semi permanen, sebagian saja, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke pengendalian vektor demam darah. Ini sih sudah biasa ya Bapak Ibu sekalian semua, jadi ini mungkin hanya sedikit saja sampaikan karena ini hampir semuanya merupakan kegiatan rutinitas kita. Pengendalian secara fisik, pemberantasan serang nyamuk, PSN, 3, memasang kawat kasar nyamuk, penggunaan raket anti nyamuk, pemasangan OP trap. Yang membedakan untuk nyamuk Aedes dengan Anopheles itu OP trap ini. Jadi tidak akan pernah kita tidak akan temukan telur Anopheles di lapangan, di luar dari kita melakukan penernakan sendiri di laboratorium atau kita melakukan pengiringannya sendiri itu bisa. Tapi kalau di lapangan alam itu tidak akan. Tetapi untuk telur nyamuk Aedes itu dilakukan. Jadi pemasangan OP trap ini salah satu pengendalian pada fase telur. Begitu Bu Tia. Bu Tia mungkin di mute Bu. Makasih. Pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi ini merupakan pengendalian perkembangan nyamuk jentik dengan mengikuti ikan cupang, ya. Kepala timah, budidaya, penanaman tumbuhan usir nyamuk, insektisida biologi atau
Sedangkan pengendalian secara kimia itu memperhatikan jenis, metode, dan ketepatan dosis. Ya, jadi larvasida temepos, sedang dewasa itu adalah organofosfat dan peretroid. Ini merupakan golongan insektisida yang dipergunakan di dalam pengendalian pagi atau sore. Hal-hal yang juga harus dilakukan adalah koordinasi, karena beberapa dengan koordinasi terutama atau RW atau lurah atau camat pada wilayah tersebut. Pemilik rumah harus mengamankan barang-barang makan, air, dan lain-lain. Jadi jangan nantinya tidak dilakukan penanganan tersendiri terhadap hal tersebut sehingga dapat menyimpulkan keracunan atau kematian pada hewan peliharaannya. Lama fogging per rumah itu rata-rata 2 sampai 3. Ini sebenarnya sih tergantung besar rumahnya. Kira-kira Indonesia memang kaya semuanya, bukan plek meng kalau di Jakarta. Itu rata-ratanya 2-3 menit. Petugas fogging per orang itu, jadi setiap orang itu punya kekuatan untuk 20 sampai 25 rumah. Ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau rumahnya gede, ya mungkin hanya 10 saja, mungkin seperti itu. Karena kita harus melihat juga besaran kondisi rumah tersebut. Ini adalah apa yang harus kita lakukan di dalam persiapan pengendalian dengan metode fogging ini. APD udah pasti ya, APD ini sangat penting. Mesin dengan mesinnya mati tidak bisa hidup. Ternyata businya atau gitu yang rusak jerikan, ya itu harus kita menggunakan gelas ukur untuk mengukur besaran insektisida yang kita ambil. Jerikan-jerikan ini biasanya dipergunakan untuk beli solarnya seperti itu, bensin untuk bahan bakarnya, sedangkan solarnya nantinya diisi ke jerikan lain dan lain-lain. Jadi banyak hal yang menjadi niat. Untuk dosisnya untuk sementara ini implementasinya seperti ini. Jadi saya tidak hafal merek ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan insektisida, lihat di kemasannya, perhatikan bahan aktifnya. Apabila malation itu campurannya seperti ini. Kalau lambda seperti ini, kalau sipermetrin seperti ini, kalau sulfetrin seperti ini cara pencampurannya. Jadi kalau kita mau dapat campuran 20 liter, berarti 1 liter insektisidanya untuk malation, 19 liter solarnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi kalau cuma mungkin kita butuhkan cuma ya berarti kita hanya mengisi setengah liter insektisidanya, terus 9,5 solarnya seperti itu. Begitu cara perhitungannya. Operasionalnya, mesin yang sudah siap dipakai dihidupkan. Dilakukan pemanasan terlebih dahulu agar kondisi normal. Fogging dimulai dari bagian belakang rumah. Jadi bukan dari depan terus yang nyemprot masuk ke dalam udah berasap-asap, itu tidak tepat. Jadi mesin hidup, nozzle ditutup dulu, cairan untuk yang keluar ditutup dulu, masuk ke dalam dari belakang disemprot sehingga keluar dari depan. Dan ini juga kalau di luar perhatikan arah angin, ya. Untuk rumah tingkat dimulai dari lantai atas. Jadi jangan dari bawah dulu baru disemprot di atas, jangan. Itu bisa mati ngap nantinya. Tugas penyemprotannya bisa gelap nantinya karena faktor ketebalan asap pada penyemprotan tersebut. Selanjutnya di luar rumah jangan melawan arah angin. Ini yang saya sampaikan tadi. Penyemprotan dilakukan siklusnya 2 kali. Kalau di daerah-daerah yang memang lagi ada penularan atau KLB, demam berdarah, itu sebaiknya dilakukan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena untuk memutus mata rantai penularannya, seperti itu. Mana tahu waktu karena pada vektor demam berdarah ini ada terjadi transovarian. Jadi ini juga akan membunuh seperti itu keturunannya pertamanya. Ini kegiatan foggingnya, ini merupakan kondisi yang tepat. Fogging harus lebih baik, komposisi dosis harus sesuai dengan standar. Kecepatan angin atau arah angin rendah 0,5
0 sampai 10 km per jam, sedang 10 sampai 15 km per jam, kencang 15. Ini ada ukurnya. Ya, adalah ukurnya biasanya. Di entomologi kit, kalau Bapak Ibu punya, itu biasa disiapkan alat mengukur kecepatan angin. Waktu yang tepat jam 6 sampai jam 9 atau sore jam 15 sampai jam 18. Mungkin itu Bu Ria, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya serahkan kembali ke Bu Ria. Terima kasih Pak Yahid sudah menyampaikan tentang pengendalian vektor ya DB tadi ya, secara biologi kimia. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan terkait tentang pengendalian daripada vektor nyamuk. Kita tadi soal alat kecoa sudah dengan Pak Sugi. Pak Pendi silakan Pak Pendi. Ya, izin Bu, Pak Yahid. Silakan Pak Pendi. Untuk alat penyemprotan, sekarang kan banyak yang pakai alat semprot yang elektrik, Pak. Nah, itu bisa nggak dipakai Pak IRS? Terima kasih, Pak. IRS. Karena itu keluarannya berbeda, Pak. Jadi memang spraycan itu maka tadi kalau Bapak menyimak tadi bahwa tekanannya juga harus diinikan gitu. Karena kalau standar nozzle-nya keluaran dari nozzle itu luasannya 75 cm seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan ULP portable yang biasa kalau ngedekon ya. Jadi kalau ada rumah orang yang positif COVID, jadi didisinfektan dengan alat tersebut. Itu biasanya alat-alat seperti itu. Itu tidak dianjurkan. Malahan ini ada problem yang terjadi sekarang. Karena alat spraycan ini sendiri ada dua. Ada Hansen, ada satu lagi ada Hansen gitu. Jadi satu produk Indonesia, satu produknya Korea atau Jepang gitu. Jadi untuk produknya Indonesia itu juga masih jadi perdebatan apakah keluarannya sesuai dengan standar gitu. Tapi yang biasanya yang sudah standar itu dan kita juga sudah pernah menguji coba alat tersebut itu adalah yang mereknya yang dari luar tadi itu. Hansen sama Hansen gitu kayaknya. Namanya juga mirip-mirip. Jadi gitu Pak. Jadi alatnya tetap hanya bisa spraycan. Tidak boleh mist blower. Mist blower juga itu keluarannya juga sama. Itu juga pakai mesin sebenarnya mist blower. Kalau ini secara manual hubungannya dengan besarnya tekanan udara pada tabung tersebut seperti itu. Begitu Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Yahid. Pak Yahid itu lagi di mana ini? Bukan lagi di di luar Jakarta, kota ya? di salah satu hotel termewah di Jakarta. Iya dong, dilihatin kalau gitu wajahnya yang ingin lihat yang mewahnya seperti apa. Nah gitu kan dari tadi kelihatan gantengnya kan. Oh, makasih. Ria, izin Bu. Itu bukan di Jakarta itu mah. Jakarta saya. Raja 4. Oh, Raja 4. Nanti malam saya ke sana, Bu. Oh gitu. Nanti malam saya ke sana. Bu Ria, izin Bu. Ya silakan Pak Kuku. Ya. Silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak Yahid, saya mau izin bertanya. Beberapa waktu lalu saya pernah bantu pemegang program DBD untuk penyemprotan fogging. Nah, di situ petugas itu mencampurkan cairan kimianya dengan produk yang ada di iklan lah, contoh misalkan Baygon atau Hit gitu Pak. Itu apakah dianjurkan Pak? Terima kasih. Inovasi kali. Tidak sama sekali. Tidak sama. Iya. Banyak orang sekarang inovasinya kan supaya cepat mati udah tambahin aja. Jadi 2 liter sama 18 liter gitu. Itu tidak. Itu sangat tidak dianjurkan, malahan dengan cara-cara seperti itu mempercepat terjadinya resistensi malah. Jadi insektisida itu jelas penggunaannya untuk fogging, sementara insektisida rumah tangga itu seperti tadi aerosol. Memang aerosol itu hanya untuk pergunaan pada ruang lingkup yang kecil dan
ruangan yang terbatas seperti itu. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan itu, apalagi menambah-nambahin. Dulu supaya nggak ada baunya pakai minyak serai, itu tidak. Itu sangat tidak dianjurkan karena bisa terjadi perubahan unsur kimia itu sendiri. Nah, takutnya nanti bukan hanya mematikan nyamuknya, tetapi mematikan yang menyemprot atau dapat menimbulkan penyakit lain takutnya. Jadi kalau yang sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan yang biasa, sesuai dengan kemasan pada insektisida tersebut, itu sudah hasil pengukur sekarang. Itu sudah ada tahapannya sehingga itu diberi rekomendasi untuk dijual seperti itu, Pak. Jadi kalau insektisida itu tadi termasuk insektisida rumah tangga ya, dijual di pasaran itu penggunanya juga ya sesuaikan dengan apa yang ada pada kemasan tersebut seperti itu. Karena kalau tidak sesuai ya itu akan berdampak pastinya, baik itu berdampak terhadap kesehatan ataupun berdampak terhadap tadinya mau membunuh nyamuknya tetapi nyamuknya tidak mati seperti itu. Makasih. Pak Yahid, kalau seandainya apalagi tadi kan kata Pak Kuku saya itu membantu, ternyata masih ada tindakan atau perilaku teman-teman kita nih dalam fogging itu seperti tadi di apa yang harus kita lakukan? Ya, ini kan mungkin Mas Kukuhnya nggak bisa berargumen karena Pelatihan, mungkin belum pelatihan. pernah. Iya, belum pelatihan. Kalau dengan pertemuan seperti ini, dengan informasi yang nantinya selama baik pengalaman kawan-kawan maupun sedikit informasi yang dari pusat, itu kan bisa jadi acuan bahwa dia bisa menyampaikan, bisa membantah kegiatan yang tadinya dilakukan oleh kawan-kawannya di Dinas Kesehatan itu seperti itu, Bu. Jadi itu dasarnya sebenarnya. Jadi ya kalau nggak tahu, ya apapun dibuat orang kan kita amin-amin aja. Tapi begitu kita tahu kan kita siap untuk meluruskan misalkan. Kalau memang tidak bisa diluruskan ya minimal ya berusahalah untuk tidak ikut di dalam situ gitu loh. Jadi kalau udah tahu itu salah jangan kita ikut gitu maksudnya. Makasih. Iya. Jadi kita harus tahu dasar dulu. Dasarnya apa, kenapa seperti itu. Saya juga dengarnya sedih nih. Pengalaman dulu saya waktu di Dinas Kesehatan ya. Kayaknya cuek gitu ya. Karena dulu di Dinas Kesehatan juga tidak ada Japung Ento ya saya di des. Yang ada sanitarian plus yang masyarakat yang fogging. Saya perhatikan foggingnya asal-asalan sama aja ya. Makanya kenapa iya, sekarang itu Bu, ya. Ada resistensi pengalaman saya juga. tinggi, Ini kan ya. racun katanya ya. Udah lebih peka racunnya. Iya, lebih bagus racunnya, tapi tidak hanya matiin nyamuknya, matiin lu juga gitu loh. Gitu. Ya kadang juga itu Pak, semprot juga nggak ada yang masuk ke di rumah Pak, cuma halaman rumahnya aja yang disemprot. Itu yang saya bilang tadi. Jadi di dalam melakukan kegiatan itu harus dilakukan surveinya dulu. Jadi kalau memang ternyata semua dalam rumah tidak ada terpositif jentik, berarti kan kemungkinan besar nyamuknya adalah albopictus. Ya mungkin akan lebih efektif di rumah, di luar rumah gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dikaji dulu. Jadi tidak ada penyemprot itu langsung disemprot itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Tapi alangkah baiknya, kalaupun misalnya saya bisa kalau kawan-kawan di daerah ada fogging politik namanya. Kalau udah ditelepon sama bupati, Kapolres atau kejaksaan atau siapapun lah pejabat di daerah tersebut itu kepala dinas, ya udah yang penting laksanakan saja gitu. Tapi tetap memang harus dilakukan dulu. Terus yang kedua yang harus sangat diperhatikan itu adalah lakukan PSN dulu. Jadi kalau dia minta, kita minta digotong royongkan masyarakat di situ baru kita semprot. Karena pasti itu DPR atau bupati atau wali kota atau siapapun itu, kalau ada request-requestan seperti itu, pasti dasarnya adalah permintaan dari sebagian masyarakat di situ. Kalau dia meminta, lakukan PSN dulu, sampaikan ke mereka bahwa kata fogging pada pagi ini, sore nanti sudah ada nyamuknya. Gitu. Jadi kalau kita bami dulu jentiknya, baru kita fogging, insya Allah ya minimal
populasi nyamuknya itu bisa ditekan semaksimal. Jadi kalau kita fogging tidak ada PSN, tidak ada penanganan fase jentiknya, ya jatuh-jatuhnya ntar kena marah lagi kita. Ini baru disemprot 2 jam lalu udah ada nyamuknya. Ya iyalah, orang tadinya udah jadi pupa gitu. Nyamuk yang baru itu udah muncul gitu. Itu mungkin. Jadi kawan-kawan yang di dinas kesehatan terutama. Jadi kalau ada kegiatan ini, kalau di luar dari kegiatan yang memang sudah hasil PE, ya sudah hasil PE. Hal yang menarik juga tentang PE ini ya, tidak semuanya PE, tidak semuanya kasus itu sebenarnya harus di fogging di rumahnya seperti itu. Bisa jadi di sekolahnya, bisa jadi di kantornya setelah kita hasil penyelidikan epidemiologinya seperti itu. Jadi selama ini ya rumahnya aja kita semprot, padahal dia terjangkitnya bukan di situ. Kita lakukan penyemprot itu kan berharap supaya nyamuk yang lagi beredar di sana yang mempunyai yang mengandung virusnya dengue itu sendiri bisa mati, padahal dia kenanya nggak di situ, tapi kenanya bisa di pasar, di sekolah seperti itu. Itu merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi itu sendiri seperti itu. Jadi untuk ke depan kalau ada kegiatan-kegiatan minta masyarakatnya untuk PSN dulu, baru dilakukan fogging setelah itu. Itu akan maksimal, saya berani jamin. Itu akan maksimal hasilnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahid. Karena begitu ya daerah dulu kali ya, mudah-mudahan sekarang enggak. Fogging itu dilakukan pada saat kita menemukan penderita penderita DBD. Begitu ada penderita DBD, radius 100 meter langsung di fogging. Begitu dulu saya waktu masih di dinas, nggak tahu kalau sekarang. Silakan teman-teman. Sekarang juga lebih ya. Tidak hanya kasus, request. Ya, itu Pak, yang paling susah itu yang itu Pak. Ya silakan. Tadi Pak Pendi, Bu Asri, Pak Kuku memberikan jempol, apa itu maksudnya coba? Maksudnya kondisi di lapangan emang seperti itu Pak. Jadi emang betul. Yang susah itu bukan menghadapi masyarakat, tapi yang susah itu menghadapi fogging kemauan para elit politik dan pejabat. Itu yang paling susah Pak. Curang. Maksudnya gini. Maksudnya requestan mereka itu tetap kita jalankan. Tetapi juga ya harus yang tadi. Oke Pak, kita semprot. Kita gotong royong dulu. Paginya, sorenya kami semprot. Atau hari ini di PSN kan, royong sama-sama. Besok semprotkan gitu. Ini Pak, maaf, terkadang dari anggota dewan yang ini bansos gitu suka punya alat sendiri gitu Pak, tanpa sepengetahuan dari puskesmas gitu. Suruh berhenti. Tunjukkan Permenkes nomor 50 ya. Jadi setiap kegiatan itu harus dilakukan sebenarnya kegiatan pengendalian itu harus di bawah pengawasan seorang yang sudah terlatih di dalam pengendalian vektor atau orang entomolog. Jadi entomolog atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Untuk pihak-pihak ketiga yang melakukan intervensi itu harus izin dinas kesehatan sebenarnya. Karena itu tadi masyarakat kan dia taunya yang penting nyamuk nggak ada, yang penting asap udah ada gitu ya. Dia kan nggak tahu dia efeknya asap itu. Itu asap bukan terus hilang, tidak. Kalau dalam rumah itu menempel, bagian itu akan menempel. Itu kan teori tempel, maksudnya itu kan asap ya, pasti ada yang tertempel gitu. Itu yang kadang masyarakat kadang perlu, bukan ditakut-takutin sih. Kita nggak tahu kanker yang dulu kok nggak ada kanker ya, kok sekarang banyak kanker. Jangan-jangan ada hubungannya dengan asap fogging itu sendiri. Kita kan nggak bisa lihat. Karena kalau semakin sering kan, ya kalau sedikit ya mungkin aman ya untuk manusia. Tetapi kalau sering, nah itu kan bisa berdampak gitu. Jadi kalau kita sih biasa kalau dan selagi ada itu kita sampaikan sih seperti itu. Jadi ya memang sih juga tahu bagaimana suasana politiknya ya. Kepala dinas juga ketakutan, apalagi kabit ya. Takut digeser kalau seandainya permintaan para raja-raja di daerah itu tidak diturutin. Begitu Pria, silakan. Ya baik, kasih. Tapi cepat atau lengkap provokasi berarti ya.
takut-takutnya dibilangin semakin resisten ternyata nyamuk itu. Fogging bukannya malahan dia berubah lagi ya, bereplikasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Yai? Pengendalian. Sebentar Mas Dedi, saya mau nanya nih. Ini Pak Ariento KKP Pontianak udah balik belum? Sama Ibu Suryati, udah ada di job? Siap, Ibu ada Pak Sukar, dari tadi. oh, udah. Ada dari Ada tadi. Pak. Ya. Enggak, karena kok bareng-bareng Dari ke awal. toilet, ke toilet gitu nih. Lihat di chatnya. Ada dari awal Pak. Enggak, izin ke Emang toilet. sama-sama dari Pontianak ya? Ditunggu. Oh, orang lain di BIT. Oh gitu. Tapi jarak jauh juga bisa sih, bareng-bareng ke toilet itu bisa. Oke, itu video call. Oke. Ini hanya main-main aja Bu. Mohon izin, mohon maaf ya. Ya, Ini supaya biar gak ngantuk. Nggak ngantuk. Silakan. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya atau Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih izin Pak Yahid, Bu Ria. Mungkin sedikit tadi saya belum untuk aplikasi untuk yang abate. Misalnya kita kan untuk pengalaman sehari-hari kita temukan beberapa teman-teman yang di puskesmas itu menabur abate larvasida itu di dalam got Pak. Ini banyak teman-teman kita temukan dia menyebar abate di dalam got. Nah, kemudian selanjutnya untuk efektivitas ya larvasida yang kita tabur di dalam bak mandus berapa lama Pak? Setelah kita tabur itu efektifnya berapa lama kerjanya itu? Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab Bu Ria langsung ya, mohon izin. Ya, silakan. Mas Dedi, ini sama seperti ini kemarin. Jadi abate itu, temepos itu selama ini juga tidak dipergunakan untuk pengendalian larva malaria. Tetapi pada saat gempa di Lombok, itu di Lombok kayaknya Lombok mana gitu, Lombok Utara kayaknya di atas, itu terjadi KLB. Setelah kebetulan saya pada saat itu ke sana, setelah saya survei ternyata habitatnya itu adalah mata-mata air gitu. Mata-mata air yang dimana aliran dari mata air tersebut itu tidak begitu besar volumenya secara jumlah. Jadi saya mengimplementasikan kemarin dengan larvasida dengan temepos tersebut dan itu sangat efektif. Nah, ini juga kembali ke got tadi. Kalau seandainya gotnya itu mengalir, itu tidak akan efektif. Mengalir dan begitu sangat berat itu sangat tidak efektif. Yang paling efektif sebenarnya kalau kita perhatikan Jakarta ya. Kalau kita perhatikan Jakarta, di beberapa sisi, misalkan di depan kantor Kementerian Kesehatan itu gotnya airnya tetap ada gitu, tetap ada. Tapi karena diberi ikan, enggak pada got tersebut itu tidak ada jentiknya sama sekali. Tapi kalau ini berbicara efektifnya itu tidak seperti apa karet yang dilakukan dan temepos tadi itu. Terus sebenarnya yang lagi bukan sih dari biologi dibilang yang model yang cari abad pasir itu khusus isi air, begitu dikurangi kita isi air sehingga konsentrasi pada tampungan-tampungan tadi itu akan semakin lama akan semakin hilang.
ya. Jadi begitu semakin lama semakin hilang, ya begitu konsentrasinya udah tidak membunuh lagi, ya jentiknya akan tetap ada. Nah, jadi untuk daerah-daerah yang sulit air, yang berbentuk cair ini tadi bagus, ya, karena dia akan menampung air dalam waktu yang lama, sehingga volume air yang ada akan diberi dosis sesuai dengan dosis yang ketentuannya seperti itu. Jadi misalkan sekian liter berarti harus diteteskan 5 tetes seperti itu. Kalau itu bisa, tetapi kalau yang granul, yang pasir, itu dia akan slow release sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, dan dia akan ada di bawah terus-terusan. Karena batu itu tidak mengambang di atas, tapi dia ada pada dasar wadah atau dasar bak seperti air, seperti itu. Seperti itu.